warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak didik ibu? Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Begitu juga orang tuanya di rumah sehat kan? Sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, coba lihat dulu samping kiri, kanan, muka, belakang, sudah bersih? Hah? Sudah bersih? Bagus. Jadi duduknya harus rapi ya, rapi. Lipat tangan. Gimana itu rapi? Pagi? Rapi. Elok lipat tangan menghadap ke papan. Bagus. Dah? Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan an-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu minal iman. Yang artinya kebersihan itu adalah sebahagian dari iman. Ya, bagus. Dah? Terlebih dahulu ibu mengabsen ya. Ibu absen. Ya. Mana absennya? Absen? Iya. Yang pertama ibu absen ya. Anissa Turaihan? Hadir, Bu. Iya. Salsabila? Hadir, Bu. Iya. Jannatul Ma'wa? Hadir, Bu. Iya, bagus. Hadir semua kan? Hadir. Ada tak hadir kan? Saya, Bu. Iya, ya. Ya, sebelum kita belajar, kita baca doa belajar dulu ya. Biar nanti pelajaran kita mendapat berkah, mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai pemimpin doa ini, ketua kelasnya maju ke depan. Ketua kelasnya si Jayan Maulidan kan? Iya. Maju. Fikih Maulana, cepat. Ini video ini. Iya. Maju ke depan. Ya, itu benar. Dah. Baca bismillah sama-sama. Jadi dengan adanya doa tadi, semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya, selanjutnya masuklah kita kepada materi pembelajaran kita ya. Materi pembelajaran kita adalah tentang dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dakwah yang pertama, dakwah sirriyah. Yang kedua, dakwah ya. Yang dilakukan Nabi Muhammad.
ya. Coba tunjuk tangan. Iya, bagus. Anissa Turaihan. Apa itu dakwah suriah? Dakwah suriah adalah dakwah sembunyi-sembunyi. Iya, bagus ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang dilakukan Nabi Muhammad yang pertama. Ya. Yang kedua, dakwah jahriyah. Siapa bisa? Tunjuk tangan. Nah, ini satu. Dakwah jahiliyah adalah dakwah terang-terangan. Iya, dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Ini terang-terangan. Ya, lanjutkan. Yang pertama kita bahas dulu tentang dakwah secara siriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu sekitar 3 sampai 4 tahun ya. Nah, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam ya. Jadi dakwah siriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Nabi Muhammad pertama kepada kerabatnya sendiri, tetangga, dan sahabatnya. Ya, anak ibu. Jadi tahukah kamu siapakah kerabat atau tetangga Nabi Muhammad itu yang pertama yang diajaknya untuk memeluk agama Islam? Siapa yang pertama? Tunjuk tangan. Nah, siapa tadi? Iya. Siapa? Raja. Iya. Iya, yang kedua? Iya. Iya, yang ketiga? Iya, bagus. Ada lagi yang bisa menjawab? Itu berjumlah 9 orang. Itu yang pertama masih sama. Ada lagi? Siapa lagi? Apa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Kayak Bu gitu lah, tunjuk tangan. Coba tanya gitu, coba. Siapa? Pagi. Siapa pagi? Yang keempat. Siapa yang keempat? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Rayyan bin Ubaidillah. Iya, siapa lagi? Arqam bin Al-Arqam. Iya, siapa lagi? Zaid bin Harithlah. Iya, ada lagi? Itu mereka itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Jadi anak didik itu tahu anak didik as-sabiqunal awwalun? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, si Askia. Iya, bagus, orang yang pertama masuk Islam. Itulah dia. Itulah yang mengajak Nabi Muhammad yang pertama mengajak kerabatnya, tetangganya, atau juga sahabatnya ya, secara sembunyi-sembunyi. Sudah paham? Itu tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, yang kedua, berdakwah secara jahriyah. Jahriyah, apa tadi jahriyah? Terang-terang. Iya, terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad ya. Dakwah terang-terangan ini dimulai sejak dari kenabian ya, dari kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Firman Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad itu untuk berdakwah secara terang-terangan adalah Quran surah. Di tangan sampai bisa. Iya, Musda. Iya, bagus. Quran surah Al-Hijri ayat 94. Yang lafalnya
tahu dijamu kan? Jamu itu adalah mengajak makan-makan di rumahnya. Lalu udah dengarkan dulu. Jangan kita gitu. Dan ngajak makan, barulah disampaikan maksudnya, yaitu mengajak kepada ajaran yang sebenarnya, yaitu agama Islam. Ya. Jadi bagaimana tanggapan mereka? Tanggapan orang-orang, termasuklah sahabat Nabi, termasuklah orang-orang kafir Quraisy tadi. Hanya sedikit mereka yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad. Hanya sedikit yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad, yaitu terutama Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa nih Hamzah bin Abdul Muthalib? Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Umar bin Khattab. Ya. Sudah? Namun tidak sedikit yang menolak. Banyak kebanyakan yang menolak ajakan Nabi Muhammad. Ya. Sudah? Apa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajakan Nabi Muhammad? Apa alasannya? Yang pertama alasannya adalah, ada yang bisa menjawab? Anak didik itu bisa menjawab? Yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan. Itu yang pertama. Karena pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku, ya. Antar suku, orang yang mengikut ajaran Nabi Muhammad dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan Bani Hasyim, ya. Bani Hasyim adalah orang yang mengikut Nabi Muhammad. Sedangkan bani-bani yang lain menentang. Itu dia. Yang kedua, hilangnya kasta. Kasta, apa itu kasta? Kasta itu adalah status sosial. Status sosial itu adalah apa namanya? Harga diri. Itu aja ya, harga diri. Pada masa itu masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta. Yang baca itu. Di mana terdapat kaum majikan dan kaum budak. Budak ini adalah milik majikan yang diperjualbelikan, dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali, ya. Yang ketiga, kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam. Menentang ajaran Islam. Mengapa? Karena mereka memiliki status sosial yang tinggi. Tinggi itu apa? Tanggapan mereka. Padahal status sosial itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung, ya. Pada saat itu kaum Quraisy menyembah berhala. Sebelum datangnya Islam, kaum Quraisy kan menyembah berhala. Berhala apa saja lah, tahu kamu? Berhala apa? Siapa bisa? Siapa pakai? Tangan, yang menjawab tangan. Berhala, siapa bisa menjawab? Berhala lah. Lata, Uzza, kan? Mana, kan? Hubal, ini kan? Itu dia. Hilangnya perdagangan patung. Itu tadi, mereka khawatir mata pencaharian mereka akan hilang. Kenapa? Mengapa? Karena Islam mengajak hanya kepada Allah, bukan kepada berhala. Ya. Jadi tantangan dakwah Nabi Muhammad yang paling besar itu yang pertama yaitu dari pamannya sendiri. Siapa pamannya?
Yang menentang dakwah Nabi Muhammad itu siapa? Abu Lahab dan Abu iya bagus dan Abu Jahal ya, sudah sangat menentang dakwah Muhammad ya. Ya. Sehingga turun ayat Al-Quran tentang apa? Tentang azab yang dilakukan oleh Allah kepada Abu Lahab, yaitu surah Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5 ya. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada pertama penentangan dari pamannya sendiri, yang kedua penentangan dari penguasa Mekah ya. Yang ketiga pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib kan. Yang keempat penyiksaan oleh para budak dan kafir Quraisy kepada sahabatnya. Mereka itu adalah siapa? Siapa tadi? Ibu kasih. Ada tadi pertanyaan. Mereka itu adalah siapa? Pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu tadi mana dia? Iya, Aida. Bukan itu Aida. Apa tadi? Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua apa tadi? Kedua apa tadi? Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ada tadi kan? Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad, itu putri Nabi sendiri. Yang keempat Ibnu Mas'ud. Kan tadi? Yang kelima keluarga Sumayyah ya. Yang keenam Arqam bin Abil Arqam. Yang ketujuh Bilal bin Rabah. Yang mereka ini disebut dengan Dinul Islam. Ya? Sudah? Sudah paham? Tentang penjelasan ibu tadi? Kalau sudah paham, sekarang ibu bagi 3 kelompok. 3 kelompok untuk mempresentasikan siapa yang dapat juara 1, juara 2, juara 3. Jadi dapat juara 1 nanti dikasih hadiah sampai juara 3 ya. Dikasih hadiah ya. Udah? Yang 1 pertanyaannya apa tadi pertanyaannya kelompok 1? Apa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW? Ya ini dia soalnya. Apa alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW? Yang anggotanya adalah Musdalifah, Saufiyah Al-Manirah, Bilqis Ruqyah, Laida Syakira, Astia Marwah. Menulis di bukunya, ketuanya yang menulis Musdalifah udah? Iya. Nah, kelompok 2 siapa
Yayan Maulidan. Apa pertanyaannya? Ya, siapa yang menentang dakwah Nabi Muhammad? Lis, pertanyaannya, nanti jawab. Siapa yang menentang dakwah Nabi Muhammad? Iya. Ini anggota kamu tadi. Yayan Maulidan, ini Mubarok, dari Jalan Rabbani. Iya, sampai sini itu Lis. Siapa juara 1 nanti kasih hadiah. Juara 1, juara 2, juara 3. Yang sudah siap kumpul ke depan. Waktunya 15 menit ya. Iya, yang kedua yang menulis kumpul ke depan. Juara 1, sampai juara 1, juara 2, juara 3 nanti kasih hadiah. Udah? Sudah ditulis? Nah, Oh Bu, terus memang tuh Bu. Iya. Terus memang sudah apa tadi Bu yang iya. Bu. Udah, apa-apa lah. Udah, ini semua kita tulis siapa? Udah, duduk. Siapa lagi? Yang nomor 2? Dapat. Masih ada waktu 15 menit. 10 menit lagi. Udah, cepat. Soalnya memang Bu. Ah? Ya, tak apa-apa. Nanti siapkan. Nanti ada penilaian ya, iya, nomor 2 kelompok Musdalifah. Yang ketiga ada siap? Waktunya 5 menit lagi. Sudah? Udah, habis waktu. Untuk yang kelompok 3 ya, untuk kelompok 3 itu PR-nya di rumah. Jadi untuk akan datang baru nanti dikumpulkan, selesaikan dulu di rumah. Nanti untuk yang akan datang baru bisa, baru nanti dikumpulkan ya. Nah, berarti nanti tadi juara 1 adalah apa? Drama juara 2 sih kelompok Musdalifah. Nanti dikasih hadiahnya ya. Udah sampai sini pelajaran kita. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah? Vicky mau tanya? Berarti ibu anggap paham semua. Dan ibu elok lagi, duduk bagus, Vicky. Nah, duduk bagus. Ya. Jadi untuk yang akan datang, kelanjutan pelajaran kita adalah tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya.